Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwi Alfandi. Saya dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2017-4350-1945. Saya dari kelas R81 ingin menjelaskan demo aplikasi program yang saya beri nama program musik. Judul skripsi saya adalah perancangan sistem informasi penyewaan alat musik dan studio pada Ardians Musik menggunakan Java NetBeans. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing materi, yaitu Pak Suranto MKOM, dan dosen pembimbing teknik saya, yaitu Bu Heriati, MPD, dan terutama saya berterima kasih sekali kepada Ketua Prodi Teknik Informatika, yaitu Ibu Mei Lestari MKOM. Baik, proses pertama saya akan jelaskan. Kita buka XAMPP. Kita jalankan Apache dan MySQL. Sudah kita jalankan. Saya buka localhost phpMyAdmin. Di sini ada database saya, yaitu dblogin. Ada determinan detail peminjaman, detail pengembalian, tblogin, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini ada 8 database yang saya bikin. Oke. Di sini saya langsung ke aplikasi. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa sebelumnya saya sudah buat aplikasi jar-nya itu menjadi exe atau aplikasi, dan saya sudah beri icon juga, icon di aplikasi seperti ini sudah saya bikin. Baik, kita langsung aja ke aplikasi NetBeans karena saya di sini kebetulan ingin menjelaskan demo aplikasi agar semua atribut terlihat, maka saya akan buka NetBeans. Oke, saya akan buka NetBeans. Ini sebagian dari coding saya akan jalankan. Oh ya, sebelumnya saya akan lihatkan ini ada form, daftar harga, data musik, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini, dan reportnya ada 7 report. Gambarnya banyak sekali. Saya sudah siapkan. Di sini saya ingin bilang bahwa saya bertemakan warna hijau sih, karena kesukaan warna yang pertama, karena netral aja di mata. Oke, kita jalankan. Tunggu sebentar. Baik, ini dia aplikasi. Ini splash screen-nya sudah saya buat. Kita tunggu. Kita masuk ke form login. Siap. Sebelumnya saya sudah daftar akun, tapi di sini kebetulan saya demo aplikasi, maka saya akan jelaskan detail daftarnya seperti apa. Maka kita masuk ke dalam daftar dengan mengklik tombol daftar. Di sini kita masukkan NIK KTP atau ID, terserah. Ini KTP. Kita sebelumnya karyawan minta KTP, bukan karyawan sih, admin. Admin meminta KTP dari karyawan karena untuk pembuatan akun. Akun ini KTP 3174. Kita contohkan saja seperti ini. 00 bla 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 5. Username itu coba kita masukkan Ardian D. Ardian D. Passwordnya 1234. Misal contoh 1234. Kita masukkan status menjadi status user jika divisi karyawan. Tapi jika divisi admin, maka istilah status ini menjadi admin 01. Dan nanti ketika program aplikasi ini sudah dijalankan, maka not ini akan dihilangkan. Jadi yang tahu status admin ini hanya admin tunggal, admin 01 ya. Oke, kita teruskan ke alamat. Karena saya sebagai karyawan, maka saya isi status ini user. Alamat Bojonegoro. Bojonggede aja ya. Bojonggede.
nomor telepon 08. Sip. Kita daftar, klik tombol daftar. Registrasi berhasil. Lalu kita ingat-ingat tadi username emailnya apa? Ardian Ardian D. Password 1 2 3 4. Kita enter aja langsung. Selamat datang user. Kita masuk ke menu utama. Sengaja saya buat menu utama itu menampilkan data alat karena agar karyawan bisa mengetahui stok dari barang yang ingin disewa untuk pelanggan. Jadi misalnya pelanggan ingin nyewa gitar. Misalnya eh, karyawan ingin melihat barang apa saja nih yang tersedia. Maka karyawan menulis di sini tersedia. Maka yang ditampilkan hanya barang yang tersedia. Gitar ada. Di sini gitar. Sip, ada stok 3. Coba kita cetak, ini adalah laporan data alat keseluruhan. Kita tunggu, ini report dari data alat dan studio. Kita tunggu sebentar, memang agak lama. Sip, ini dia data alat. Sudah tertera stoknya, statusnya tersedia, dan tanggal, tempat, Bogor, Rabu 11 Agustus, dan admin. Baik, ini bisa disimpan, di save, atau bisa juga di print. Kita keluar dari sini, kita lanjut ke menu form info. Di sini saya buat sebenarnya awalnya ini buat saya sendiri, tapi karena ini agar karyawan mengetahui siapa perancang aplikasi ini, maka saya buat info biodata. Nama Ardian Dwi Alfandi, nama saya sendiri, kelas R81 NPM, dan bla bla bla. Thanks to Allah. Nah, kita selanjutnya masuk ke daftar harga. Daftar harga ini menampilkan seperti katalog yang ditampilkan nanti di layar monitor untuk pelanggan. Dan layar ini nanti kita jadikan dua, layar untuk menghadap ke karyawan dan layar untuk menghadap ke pelanggan. Di sini kita bisa langsung lihat katalognya. Jika kita ingin langsung pesan, kita bisa klik ini, sewa sekarang, dan nanti akan masuk ke dalam form input data pelanggan. Kita kembali aja ke menu utama. Langsung ke input data pelanggan yang tadi saya bilang. Nah, di sini ID pelanggan. ID pelanggan itu sudah tertera otomatis ke 10 karena dia mengambil atribut nilai max dari database yang ada di phpMyAdmin. Jadi misalnya di database itu yang terakhir yang paling tinggi itu adalah 09, maka yang akan ditampilkan nanti adalah 10. Jadi ID 010410. Ini adalah ID yang baru. Kita pelanggan yoga misal. Alamat Bojonegoro. Nomor HP-nya 08 misalnya segini, bla bla bla. Kita pilih proses karena pelanggan ini ingin memesan alat dan memulai untuk transaksi. Maka kita jadikan status ini menjadi proses. Oh ya, cari nama pelanggan ini bisa saya jadikan fitur untuk mencari nama pelanggan. Misal kita cari Ginting. Ada Ginting, langsung. Sebenarnya ini bisa kita klik. Namun saya ingin menyimpan ini dulu, jadi saya simpan dulu. Kita simpan. Kita cari yoga. Yoga. Kita lihat. Ya, benar. ID 10, yoga, Bojonegoro, dan nomor telepon. Jika kita batal, hapus, kosong. Jika kita ingin mengubah Bojonegoro, misalnya O-nya ada 2,
Kita ubah. Coba lihat, Bojonegoro, O-nya ada 2. Kita ubah lagi aja. Ubah. Sip. Jika ingin keluar dari program. Tambah ini seperti tombol simpan ya. Sama. Jadi kita cetak data pelanggan. Ya. Ini adalah laporan data pelanggan keseluruhan. Kita lihat Yoga. ID pelanggannya 10. Yoga Bojonegoro. Dengan nomor telepon dan status proses. Baik, kita langsung ke mulai transaksi saja. Karena input data pelanggan sudah diisi, tinggal ke menu transaksi. Baik, nomor transaksi peminjaman ini seperti ID ya, ID pelanggan. Dia mengambil nilai tertinggi dari database. Misal di database itu nilai tertingginya 10. Maka data yang ditampilkan itu adalah 11. Data 11 ini adalah data yang baru, jadi ketika nanti disimpan tidak menumpuk datanya. Tidak, karena ini primary key. Bisa disimpan. Ini adalah nomor transaksi yang baru. Coba kita tanggalnya, misal dia meminjam di tanggal 11 hari Rabu. Dan tanggal pengembalian atau tempo dia mengembalikan seharusnya itu adalah tanggal 13. Coba kita hitung. Coba kita perhatikan di sini. Coba kita hitung. Nah, di sini akan menampilkan dua hari. Kita pilih ID pelanggan. ID pelanggannya tadi Yoga itu 10. Sudah tampil otomatis. Dan nomor tipenya itu misal si Yoga minjem bas. Oke, minjem bas merah. Harga sewa alatnya 272.000 dengan stok 10. Berarti bas ini ada stoknya cuma 10 buah. Dan dalam keadaan status tersedia. Nah, jika ini dalam keadaan 0, maka status ini akan berubah menjadi disewa. Maka ini seharusnya di transaksi peminjaman tidak terlihat, karena yang hanya terlihat hanyalah data yang statusnya ternilai tersedia. Baik, selanjutnya kita isikan. Jika kita tentukan ini karyawan yang ingin kita masukkan adalah misalnya Rianti dengan nick karyawan 007. Baik, sebelum kita antar ini, jangan lupa kita tambahkan berapa jumlah yang ingin pelanggan sewa. Misalnya, ketika jumlah ini ditambah, stok ini akan berkurang otomatis. Coba, misal si Yoga ingin meminjam bas 2 buah. 1, 2. Maka stok ini berkurang menjadi 8. Karena 10 dikurang 2 menjadi 8. Dan karyawan pasti akan menanyakan bahwa ke pelanggan menggunakan fitur antar atau dibawa sendiri. Jika antar, maka karyawan akan melihat alamat studio itu lebih dari 10 km dari pengantaran. Maka yang kita pilih adalah lebih dari 10 km. Nah, saya jelaskan dulu. Antar ini misalnya kita pilih kurang dari 10 km. Antar kurang dari 10 km itu harga normalnya itu Rp100.000. Dan antar lebih dari 10 km itu harga normalnya Rp300.000. Kenapa ini Rp600.000? Karena 300 itu kita kalikan dengan jumlah stok, dengan jumlah dari pemesanan atau penyewaan yang diminta oleh pelanggan. Jadi antar ini tergantung berapa jumlah yang ingin disewa oleh pelanggan. Oke, kita langsung tambah. Dan di sini sudah otomatis jumlah total Rp1.688.000. Semuanya dijumlah
dari dari banyak hari, dari total harga semuanya dijumlah menjadi Rp1.688.000. Dan karyawan menanyakan berapa DP yang ingin dibayarkan atau uang muka yang ingin dibayarkan. Maka pelanggan misal membayar DP Rp1.000.000. Maka sisa bayar yang harus dibayarkan oleh pelanggan ketika nanti transaksi pengembalian adalah sisa bayarnya Rp688.000. Dan nanti ada denda kerusakan dan denda keterlambatan nanti itu di transaksi pengembalian. Oke, kita simpan dulu. Kita lihat ketika disimpan semua atribut ini kosong. Dan kita lihat di table sudah ada nama pelanggan yoga yang tadi. Dan sisa bayarnya Rp688.000. Jadi ini sudah sesuai ya dengan yang tadi. Coba kita cetak. Fitur cetak ini dia sudah menampilkan nilai max. Jadi nilai max itu nilai tertinggi yang ada pada database. Yang ada pada database itu misal 11 tadi. Nah, maka yang ditampilkan ya udah 11. Beda dengan not transaksi, not trans peminjaman ketika kita transaksi peminjaman. Maka kalau transaksi peminjaman itu ditambah 1. Kalau ini tidak. Ini mengambil langsung dari nilai tertinggi dari database. Langsung kita enter. Sebenarnya ini langsung cetak bisa, cuma ini saya tambahkan fitur enter, jadi biar tahu ID pelanggan dan nama pelanggannya siapa. Nanti langsung kita klik, kita tekan tombol enter di keyboard. ID pelanggan benar 10, nama pelanggan yoga. Kita klik enter, yoga. Sip. Kita cetak. Tunggu sebentar, memang ketika buka report ini sedikit lama ya. Sedikit agak lama. Karena menampilkan data yang ada pada database. Nah, ini dia. Sebenarnya saya sebelumnya tidak terpikir untuk membuat ini. Tapi saya terinspirasi oleh struk yang ada di Indomaret. Saya lihat bahwa ini adalah unik nih. Ini struk sewa. Saya terinspirasi tadi sama ini apa tuh struk yang ada di Indomaret. Saya lihat bagus juga. Nah, saya bikin aja semuanya atribut saya tampilkan di sini dari nama pelanggan, ID pelanggan juga benar. Dan ini saya jumlahkan jadi sisa bayar sesuai Rp688.000. Baik, langsung saya lanjutkan ke cetak laporan keseluruhan. Nah ini dia. Ini adalah laporan keseluruhan peminjaman per bulan ya. Jadi ini yoga ada tadi ditampilkan semua data dari keseluruhan transaksi peminjaman. Dan di sini sudah tertera Bogor Rabu 11 Agustus admin Tony. Kita lanjut aja ke proses pengembalian. Nah, di sini simpel nih. Saya suka nih di sini. Di sini saya tampilkan pokoknya saya tampilkan di sini fitur dimana ketika saya cari nama yoga, di sini menampilkan tabelnya nama yoga. Di sini kita tinggal klik aja, klik, semuanya tampil. Nah, di sini kan tanggal pengembalian itu tanggal 13 Agustus. Kita umpamakan aja di tanggal 14, berarti dia telat mengembalikan sehari. Coba kita hitung. Nah, di sini benar kan? Telat 1 hari. Dan denda terlambat ini ketika 1 hari telat,
maka dihitung dia sudah menyewa 1 hari peminjaman, maka dihitung sebagai harga unit, harga sewa alat, yaitu Rp272.000. Dan kondisi kembali ini sudah tertera di buku alat. Ketika ada kerusakan, bahwa berapa dendanya. Misal kerusakan senar putus, maka senar putus ini dendanya itu adalah Rp24.000. Rp24.000. Nah, jumlah total ini akan menghitung dari semua jumlah yang ada di transaksi pengembalian. Peminjaman ditampilkan, denda terlambat ditampilkan, semuanya dihitung, maka akan menampilkan jumlah total. Dan kita tambah, akan merubah. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf tadi tidak menjelaskan status ini. Ketika diklik tambah ini, status ini akan berubah. Sebelumnya tadi ini tulisannya sedang meminjam. Maka ketika saya klik tombol tambah ini, dia akan berubah menjadi tuntas. Maka pelanggan dinyatakan tuntas membayar. Coba kita coba pelanggan misalnya membayar 1 juta. Nah, 1 juta. Kembalian ini otomatis menghitung dari jumlah bayar pelanggan dikurang dari jumlah total kembalian Rp16.000. Kita simpan. Data tersimpan. Coba kita lihat apakah data tersimpan. Ya, ini Yoga Bojonegoro dengan nama karyawan Rianti dan kembalian Rp16.000 dengan total bayar 1 juta. Semuanya tersimpan. Ketika disimpan, atribut semua terhapus, maka pelanggan ini dinyatakan sudah tuntas membayar. Kita cetak untuk menjadi bukti pembayaran yang sah. Kita sama ini kayak fitur tadi, kita enter aja Yoga dengan ID pelanggan 10, kita cetak. Nah, di sini sama seperti struk peminjaman. Tapi, struk pengembalian ini saya tambahkan atribut lebih lengkap. Karena apa? Struk pengembalian ini adalah finish atau selesai dari proses transaksi penyewaan tersebut. Maka saya buat di sini datanya lengkap dari keterlambatan, kondisi alat, dan total ini. Dan ini nih saya menjadi sum atau kayak saya jumlahkan. Jadi semuanya ini sudah sesuai, kembalian 16.000, tunai 1 juta, persis seperti transaksi pengembalian yang tadi kita jalani sebelumnya. Baik, semuanya sudah sesuai. Pengembalian 11, nomor transaksi peminjaman juga ada, harga per unit semuanya ada. Kita kembali, kita cetak laporan. Nah, di sini ada Yoga kita cari. Nah, ini ada nih Yoga dengan bayar 1 juta, kembalian 16.000, total 984.000. Semuanya sesuai. Di sini sudah saya sertakan juga tanggal, tempat, admin, dan total pendapatan yang didapatkan adalah 5.892.000 rupiah. Oke, kita keluar. Dari sini kita sudah selesai untuk transaksi. Kita ke menu admin. Kita logout. Sebelumnya saya sudah membuat
akun admin, jadi saya sudah tidak membuat lagi karena form daftar tadi sudah saya tunjukkan. Admin ini sudah saya buat sebelumnya, admin 3, admin 2, ininya passwordnya 3. Kita enter aja langsung. Selamat datang admin. Di sini ada 3 form, input data karyawan, input data harga, dan hapus data peminjam. Input data karyawan coba kita lihat. Di sini tertera nick, nama karyawan, alamat, nomor HP. Coba kita misalnya cari 001. Itu data ditemukan. Andi, alamat Depok, nomor HP, sekian, sekian, sekian. Jika kita ingin membuat baru lagi, tinggal kita klik aja batal. Kita batalkan, kita tambahkan ini karyawan. Misal di sini Rianti, kita tambahkan 008. Nama karyawan itu ada, coba kita lihat dulu bentar. Nama karyawan, oke. Nama karyawan itu ada Jono. Alamat, misalnya alamat Bojonegoro, Bojonggede. Nomor HP, bla 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 bla. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Jono. Kita cetak. Ya, ini adalah data karyawan, report karyawan. Jadi menampilkan semua data karyawan. Baik, ketika kita simpan, maka tombol simpan ini akan hilang dan diganti dengan tombol tambah. Jadi ketika kita ingin menambahkan data, maka kita langsung saja klik tombol tambah. Baik, kita ke menu awal. Oh iya, saya ingin jelaskan hapus dulu ya. Misal kita ingin hapus data yang tadi. No, kita hapus. Data berhasil dihapus, data sudah tidak ada ya. Jono. Kita ke menu awal. Kita ke input data harga barang. Nah, di sini kita bisa cari nama barang. Misalnya kita cari bus. Nah, di sini sudah tertera bus. Kita langsung klik aja. Semua sudah tampil. Saya tambahkan fitur tanggal. Nah, tanggal ini otomatis. Jadi ketika barang masuk itu ya itulah hari dimana barang itu masuk. Coba kita tambahkan nomor tipe di tanggal 11 hari ini. Nomor tipe misal kita contohkan, ini kan sudah ada ya nomor tipenya. Ini sudah yang paten banget ya, yang saya sudah tambahkan. Nah, ini saya misalkan saja B300A. Jenis alat dan studio ini misalnya bass. Warna alat musik biru. Harga sewa Rp300.000. Vendornya itu dari misalnya Ibanez. Kondisi ini kita ibaratkan kan di sini bagus aman semua ya. Coba kita contohkan lecet di bagian badan bus. Nah, kita tulis stoknya itu ada 4 buah bus. Kita jadikan tersedia agar ditampilkan ke dalam transaksi nantinya, transaksi peminjaman. Nah, yang saya bilang tadi, ini ketika ini disewa, maka di transaksi pinjaman itu tidak tampil. Maka yang akan tampil adalah yang statusnya tersedia. Baik, kita simpan. Nah, di sini sudah ada B300A bus biru dengan harga Rp300.000 penyewanya. Kita klik. Misal kita hapus. Data berhasil dihapus semuanya. Nah, data yang tadi itu akan hilang.
Nah, selanjutnya kita masuk ke form hapus data peminjam. Hapus data peminjam ini sebenarnya hapus data peminjam ini ada di dalam menu cetak yang tadi. Tapi ini adalah menu yang utama dari hapus data peminjam. Ini yang berhak menghapus itu adalah admin. Maka dari itu ini dimasukkan ke dalam menu utama admin. Karena hak aksesnya itu hanyalah admin yang bisa. Oke, kita yang pertama-tama itu adalah kita tulis tuntas. Karena yang ingin kita hapus itu data yang benar-benar sudah tuntas. Yang tidak punya utang, yang tidak punya tanggungan biaya apapun, yang tidak punya tanggung jawab apapun, maka data itu ditampilkan adalah tuntas. Kita hapus. Coba kita cari, misalnya yang tadi itu adalah yoga. Kita klik, maka nomor transaksi pengembalian ini otomatis akan tertera di dalam field ini. Nama pelanggan yoga, kita hapus. Data peminjaman dan pembelian berhasil dihapus, maka data akan hilang. Data peminjaman yoga juga sudah tidak ada, maka semuanya sudah aman. Maka kita selanjutnya misal pelanggan ini sudah tidak mempunyai tanggungan apapun, semuanya sudah tuntas dan di sini sudah tidak ada, maka di sini yang harus kita lakukan adalah menghapus data pelanggan. Kita klik yoga, di sini tertera ID, maka kita hapus data pelanggan. Sip, selesai. Maka semuanya sudah selesai, semua data sudah dihapus. Kita kembali ke, misal kita mengulang, refresh, kita ke menu awal. Jika sudah selesai, maka kita log out. Yakin ingin log out? Yes. Kita keluar. Oke. Jadi ini adalah aplikasi yang saya buat. Bila ada kekurangan dari aplikasi yang saya buat, saya mohon maaf karena di sini tugas saya hanyalah belajar. Mohon untuk dimaklumi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen yang telah membantu saya untuk belajar selama 8 semester ini. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gede banget. MB-nya gede banget. Silo men.